manusia itu adalah hati lever, ya. Hati lever di mana? Sebelah kiri ya, bukan sebelah sering sekali kalau orang sakit hati megangnya di sini. Padahal ini bukan hati secara fisik. Harusnya kalau kita bilang sakit hati itu megangnya di sini ya, kalau fisik. Tapi kan ternyata kita selalu megangnya di sini, ngerasainnya itu di sini gitu loh. Dan kalau kita lihat fisik sebenarnya bukan hati lever itu, tapi mainkan apa yang di sini teman-teman? Jantung. Jantung karena dia bolak-balik. Maka kita selalu disarankan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Wahai Allah yang membolak-balikkan hati kami. Ya. Tetapkanlah kami ke dalam kebaikan. Ya. Dan ini selalu doa yang harus kita lakukan karena memang ini bisa baik, bisa buruk karena itu tadi sudah diriwayatkan di hadis Bukhari dan Muslim ya. Nah, teman-teman sekalian, oke kita bahas nih lebih dalam karena mengontrol hati itu ada di sini. Sebenarnya benar nggak di sini? Ini yang perlu kita kaji. Nah, sebagaimana kalau kita mau memperbaiki smartphone, kita harus tahu dulu smartphone itu seperti apa, ya. Dan kita bahas nih lebih detailnya. Udah siap? Ya, Bismillah. Nah, ini Allah sebenarnya menciptakan kita itu dengan sebaik-baik bentuk dengan tujuan yang luar biasa, yaitu adalah apa teman-teman sekalian menjadi khalifah. Nah, ini menarik sekali ketika kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi karena malaikat aja protes. Kenapa harus manusia yang dijadikan khalifah ya Allah? Enggak kami aja, kami kan taat kepadamu ya Allah. Apapun perintahmu kami patuh, enggak akan kami lawan. Beda sama manusia. Tapi ini Allah luar biasa sekali. Ya, Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian enggak tahu. Dan ini di ayat berikutnya Al-Baqarah 30, di ayat berikutnya adalah 31 Allah jelaskan bahwa ternyata teman-teman nanti bisa dibaca terjemahannya lagi nanti. Intinya adalah manusia itu memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh malaikat. Meskipun malaikat punya ketaatan penuh 100%, ya, tidak ada durhaka sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia punya potensi yang jauh lebih baik lagi, yaitu apa teman-teman? Nah, ini kita akan bahas ya. Karena Adam bisa menjelaskan semuanya, yaitu adalah akal. Nah, akal itu kita lihat ya teman-teman sekalian, sudah siap di sini ini manusia ya. Mohon maaf gambarnya mungkin ini yang ada. Jadi kalau kita lihat akal manusia adalah vital sekali, ya. Dia ada di bagian kepala ya teman-teman sekalian. Nah, mungkin teman-teman sudah lihat di sini ya. Ya, ini akal bukan, ini otak. Tapi sering sekali kita mengatakan akal itu ada di sini, ya. Sementara kalbu ada katanya ada di jantung. Oke, kita bahas lebih dalam. Ini saya dapatkan teman-teman sekalian, kita akan bahas karena saya dapat ilmunya dari seorang dokter saraf, Dr. Amir Zuhdi, dan juga saya ikut sering ceramah-ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan yang memang beliau termasuk salah satu dokter yang mempelajari saraf. Nah, kita lihat di sini. Ternyata buku yang saya baca dari Quantum Learning, Bobby De Porter, ini buku wajib para guru. Itu dijelaskan ada 3 bagian otak manusia, yaitu yang pertama adalah neokorteks, yaitu berpikir, yang fungsinya kalau kita berpikir itu adalah neokorteks, belajar, bicara, bergerak, berkreasi. Dan bagian kedua adalah sistem limbik yang fungsinya adalah perasaan, ya, memori, interaksi sosial. Nah, di sini dia. Inilah kenapa saya katakan, apakah betul kolbu itu ada yang orang mengatakan jantung? Menurut versi saya, ya, yang saya pelajari dari ilmu saraf ini adalah ternyata pusat kontrol jantung itu ada di sistem limbik. Bagian otak yang disebut dengan sistem limbik. Ya. Jadi sekali lagi, otak ini memiliki hal yang luar biasa. Kalau neokorteks itu adalah akal, karena fungsinya adalah berpikir. Akal itu kan ditanya ya, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Nah, akal itu adalah
masuk di bagian neokorteksnya, dan kolbu itu, perasaan itu ada di sistem limbik. Nah, Allah kasih dua, tapi ada satu lagi nih ya. Allah kasih akal, Allah kasih kolbu, ada satu lagi, Allah kasih nafsu. Nafsu ini ada di bagian reptil, mohon maaf teman-teman ya, otak reptil itu dia di batang otak ini ya teman-teman ya, ini mohon maaf garisnya kurang panjang. Di batang otak ini yang memang fungsinya untuk bertahan, bereaksi, kebiasaan. Nah, manusia itu bisa bertambah jumlahnya karena ada nafsu untuk reproduksi, berkembang biak. Berkembang biak ya, untuk keturunan lah ya. Untuk memiliki keturunan. Nah, kalau nggak ada itu, manusia akan punah. Jadi Allah kasih nafsu itu sebenarnya jangan kita pikirkan nafsu itu buruk, tidak. Bang, tahan nafsu gitu ya. Justru nafsu itu kalau dikelola baik, makanya kita harus mengelola nafsu kita ini seperti apa. Dan nafsu itu nggak selalu identik dengan buruk, seperti nafsu belajar, ya, nafsu untuk beribadah, nafsu untuk berbuat baik itu kan hal yang bagus. Cuman masalahnya karena kita sering didengarkan ya kata-kata nafsu itu adalah hal yang jelek, nafsu banget ya gitu dan sebagainya. Padahal nafsu itu bisa dikelola. Jadi Allah kasih semuanya dari Paul MacLean ini ketemu ya. Ketemu, tapi wallahualam ya, ini hanya analisa saya saja. Kalau salah ya karena saya adalah seorang al-fakir yang memang perlu banyak belajar. Menurut saya Allah kasih semuanya ada di bagian ini semua, yaitu akal di bagian neokorteks, kemudian kolbu di sistem limbik ini, kemudian nafsu ada di bagian ini. Semuanya ada di sini. Nah, teman-teman sekalian, orang yang emosi yang selalu bermaksiat itu karena ada reptilnya atau nafsunya yang terus liar. Padahal Allah berikan ketiga-tiganya untuk dikombinasikan. Kenapa Allah katakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun ya ulil albab? Kenapa kalian tidak berpikir? Makanya Allah kasih ini. Ini neokorteks, ini harus kita pakai untuk terus gimana cara memaksimalkan akal kita? Belajar. Ya, belajar dengan guru. Ya, guru yang paham fikih, guru yang paham tafsir, guru yang hafal hadis. Ya. Terus kita belajar dengan mereka. Ya. Kemudian kita bisa juga dengan membaca buku. Ketika kita membaca buku, kita berpikir. Nah, inilah fungsi dari akal yang harus kita maksimalkan. Kalau nggak dimaksimalkan, maka kita nggak punya akal, yang orang bilang nggak punya akal gitu ya. Atau bahasanya nggak punya otak. Ya karena kita nggak maksimalkan, nggak kita berdayakan dengan banyak belajar seperti ini salah satunya. Belajar di kampus, belajar dengan di halakoh kita gitu ya. Atau di taklim-taklim, ya. Di belajar dari YouTube, terserah silakan belajar, maksimalkan. Supaya kita bisa berpikir untuk modal kita mengelola nafsu kita. Ini penting. Karena kan kita tahu, misal mencuri itu baik atau buruk, kita belajar bahwa mencuri itu buruk. Afala taqilun? Oh iya itu buruk. Maka nafsu itu dikendalikan dengan apa? Dengan akal kita tadi. Jangan mencuri. Itu dosa. Ya, ya, jangan berbuat syirik karena syirik adalah zalim, berbuat dosa yang besar. Ya. Nah, itu yang kita pahami. Jadi orang yang berbuat maksiat umumnya adalah ada juga banyak orang yang karena nggak paham atau terlalu paham. Nah, gimana kalau orang yang banyak ilmunya tapi bermaksiat Ustaz? Nah, di sini dia. Apa itu? Di sistem limbiknya atau di kolbunya nggak dilatih. Dia tahu itu salah, tapi tetap dilakukannya karena sistem limbik atau kolbunya itu nggak terlatih. Sementara kolbu ini itu bolak-balik dia. Kadang baik, kadang buruk. Nah ini ala wa ya kolbu tadi kata Allah. Jadi kalau dia baik limbiknya, baik semuanya. Akalnya baik, dia disuruh belajar. Kemudian nafsunya untuk bersemangat belajar. Nah ini yang paling penting. Dan memang menurut Paul MacLean, ya banyak para dokter mengatakan sistem limbik itu paling penting. Ya, di otak itu bukan hanya otak yang paling penting, bagiannya korteks paling penting. Justru sistem limbik ini jauh lebih utama. Dia mirip saklar teman-teman ya. Kalau saklar itu kan on, kita on kan saklarnya,
lampu nyala. Paham ya? Ketika lampu nyala, ruangan terang kan? Tapi kalau lampu saklarnya kita matiin, lampu mati, ruangan jadi gelap. Sama. Jadi saklar itu seperti limbik. Kalau limbiknya kita on, maka lampunya nyala atau akalnya terang, akalnya memberikan cahaya, akalnya memberikan jalan, maka nafsu itu bisa mengikuti jalan itu. Tapi kalau limbiknya mati, saklarnya mati, itu akal yang tadinya bercahaya jadi padam, nggak bisa gelap. Nah, nafsu bingung, panik. Jadi teman-teman sekalian, kita mungkin pernah lihat orang yang panikan. Itu karena apa? Takut, ya cemas. Atau teman-teman kalau misalnya mau berbicara di depan umum deh, di banyak orang, tiba-tiba gugup ya. Keringatan, apa yang udah dihafal tiba-tiba blank, itu kenapa? Karena kita, perasaan kita, kolbu kita itu takut, cemas. Nah, takut cemas itu adalah kolbu yang negatif, yang membuat energinya jadi mati. Ya, sistem limbik jadi mati. Ya, jujur kan kalau kita cemas pasti takut salah itu ngomong di depan orang jadi sulit. Atau ujian gitu ya, takut nilainya jelek, itu jadi semua yang dihafal hilang. Padahal kalau kita tetap tenang, ya, kita tetap sabar, ikhlas, memaafkan, itu membuat sistem limbik, kolbu kita itu jadi punya energi. Nah, gimana nih? Kita bahas lagi lebih dalam lagi nih, teman-teman. Ya, menurut Dr. David R. Hawkins, yang dia adalah dokter kinesiologi, ya, meneliti selama 29 tahun teman-teman bahwa energi kolbu itu, energi limbik itu, perasaan itu akan tinggi ketika orang itu mendapatkan pencerahan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya insight. Tapi kalau kita bilang hidayah. Ya. Jadi orang yang dapat hidayah itu energinya luar biasa. Makanya saya bilang tadi, bersyukurlah kita yang mendapatkan hidayah. Ini energi yang besar. Walaupun kita mungkin tidak banyak uang, tapi itu bisa kita dapat, kita raih kalau kita punya hidayah. Berikutnya kedamaian, kebahagiaan, penuh dengan kasih sayang. Kita mau berpikir, kita mau ikhlas menerima, kita punya kemauan, semangat, hamasah, mujahadah gitu ya. Dan setidaknya minimal kita itu diam. Nah, diam ternyata energi positif, ya, energi positif. Kita tahu kalau dalam fisika energi itu tidak akan hilang, dia hanya berubah bentuk, ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ketika kita kesel dan kita minimal diam, itu juga energi yang bagus. Nah, tapi kalau misalnya kita berani atau nekat, istilahnya apa ya? Berani tanpa pertimbangan gitu ya, nekat gitu ya. Nekat dalam hal negatif ya, bukan nekat dalam hal yang positif, itu nilainya itu menjadi energi negatif. Nih, energi negatif. Dan kalau kita sombong, membangga-banggakan diri, itu juga energi negatif yang akan membuat limbik kita mati atau kolbu kita mati. Ini penyebab awal dari orang yang tidak bisa mengontrol hatinya, emosinya, jiwanya. Maka sehingga dia tidak menjadi orang yang hatinya tenang atau mutmainnah. Ya. Nah, apalagi marah. Marah energi negatif, ya. Ambisius, ini harus dapat, kalau nggak dapat aku harus bisa. Nah, itu adalah energi negatif. Harusnya kita punya target, aku yakin, punya keyakinan, aku optimis. Nah, itu adalah hal positif. Tapi kalau ambisius, harus dapat dengan cara apapun, halal haram dilakukan. Nah, ini negatif. Ya. Takut misalnya terhadap masa depan, takut terhadap gelap ya, takut waduh nanti gimana aku lakukan begini. Nah, ketakutan itu adalah energi negatif yang akan membuat emosi kita tidak stabil. Berikutnya sedih terlalu dalam, kecewa berat gitu ya, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, itu nggak perlu, itu energi negatif. Atau cuek, bebek, biarin aja sampah berserakan, itu bukan kerjaanku. Biarkan aja Indonesia ini hancur berantakan, itu nggak peduli. Nah, itu adalah energi negatif yang akan mematikan limbik kita tadi, sehingga limbik tidak aktif, akal pun jadinya mati. Ingat ya teman-teman ya, kalau limbik mati, energinya negatif atau perasaan kita negatif, itu akal kita nggak bisa kita gunakan.
Makanya afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Aktifkan dulu perasaan kita. Afala ta'qilun itu bukan berarti kita tidak berpikir, tapi Allah ngingetin kita, ingetin, sadar. Ingat ada Allah. Ya, nah itu kan kalau ada kita ingat ada Allah, limbik kita jadi on, dapat hidayah, sehingga akal kita bisa berfungsi dengan baik. Nah, begitu juga rasa bersalah, ngeblaming gitu ya, rasa malu yang tidak pada tempatnya. Jadi teman-teman sekalian, ya, fahamilah bahwa orang yang mampu mengontrol hati adalah orang yang tahu kekuatan potensi yang Allah berikan kepada dirinya. Allah kasih 3, Allah kasih ke akal, atau dalam bahasa kedokterannya adalah neokortex, ya. Kemudian Allah kasih kolbu, yaitu adalah sistem limbik, Allah kasih nafsu, yaitu reptil. Ya. Dan ini yang harus kita bisa kendalikan teman-teman. Ya, tadi dengan energi tadi ini bisa teman-teman pahami. Sederhananya gini, ketika Rasulullah mengatakan kalau kamu tahu itu dosa atau tidak, tanyalah pada hatimu yang terkecil. Karena kolbu itu tidak bisa berbohong. Dia udah dititip sama Allah. Ya, dia sudah dibersihkan pada awalnya ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah itu, bahwa setiap anak yang terlahirkan itu fitrah, karena Allah sudah kasih hidayah awalnya. Apalagi kalau kita di awal ya, waktu penciptaan kita kan kita ditanya ya siapa Tuhanmu gitu kan, saksikanlah gitu ya bahwa aku adalah Tuhanmu. Ya aku bersaksi ya Allah. Itu sudah dari awal, itu kolbu, itu udah diilhamkan. Jadi teman-teman, kalau kita tahu ini salah, itu kolbunya akan berfungsi dan akalnya akan berkata iya, tinggalkan. Atau mungkin mengatakan ini kayaknya salah atau benar ya, muncul keraguan-raguan. Akhirnya apa kata Islam sendiri mengajarkan, tinggalkan yang hal yang meragu-ragukan itu, ya, yang mutasyabihat itu, yang remang-remang nggak jelas itu, tinggalin aja, itu jauh lebih baik untuk menjaga diri. Jadi inilah dia teman-teman sekalian, sebuah kunci yang harus kita pahami, bahwa ketika kolbu kita negatif, saya ulangi sekali lagi, di sini ada slide-nya nih ya. Ketika kolbu kita mati, negatif, energi negatif, maka neokortex juga ikut mati. Apa yang kita pelajari itu mati. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kalau sistem limbik kita mati, ini akal mati, maka yang menjadi raja adalah nafsu. Nafsu lah yang akan menguasai. Jadi tak terkendali. Ya, tapi kalau sistem limbik atau kolbu itu bisa kita kendalikan dengan energi positif, maka insya Allah akal akan memberikan jalannya. Jadi kalau kita ada masalah itu, kita berzikir pada Allah, kita serahkan sama Allah, lalu limbik jadi tenang, akal pun ngasih jalan. Tapi kalau kita sedih, kita kecewa, kita nyalahin orang, kita marah-marah, akal itu akhirnya mati. Sehingga akal tidak memberikan cahaya jalan keluar padanya. Itulah bedanya kenapa ada orang terus hidupnya bahagia kaya raya, karena Allah ya, karena dirinya sendiri ya, atas izin Allah dibukakan, dapat hidayah, dia terus bisa cari jalan keluar. Termasuk masalah pandemi ini, itu pasti ada jalan keluar. Seberat apapun, mungkin ekonomi kita ambruk, ya ada jalan keluarnya. Mungkin bisnis kita hancur, ya ada jalan keluarnya. Mungkin kajian tidak bisa lagi, ada jalan keluarnya seperti ini. Jadi inilah cara-cara Allah itu, semua ujian yang Allah berikan agar kita berpikir, menenangkan hati kita dulu yang paling penting. Nah, teman-teman, mungkin udah cukup lama. Saya rasa cukup dulu. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Apa yang saya jelaskan ini adalah pemahaman saya, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Wallahu a'lam bishawab. Karena kesalahan itu datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Antum bisa cek cross lagi dengan ustaz-ustaz yang lain. Ya, karena saya bukan ustaz, saya seorang motivator, seorang trainer. Mudah-mudahan ini menjadi berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi nasta'in. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Jazakallah khair kepada Bang Wahyudi yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kita. Yuk, beri kita aplaus dulu kepada pemateri kita yang sangat luar biasa. Masya Allah. Baik kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita sesi tanya jawab, sesi diskusi. Mungkin dari penyampaian dari pemateri kita yang luar biasa tadi, kan sekalian ada yang belum paham ataupun terkait materi kita mungkin self-healing tadi,
mengontrol diri, jiwa. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan kepada pemateri kita. Silakan bertanya. Pertanyaan bisa via chat atau menghidupkan mikrofonnya. Ya, pertama mungkin ini banyak juga pertanyaan. Ada dari Pan Surya ya, Pan Surya, kemudian Ayu Wulan, banyak ini. Yang pertama mungkin ini sudah mengirim pertanyaannya, Nurul Fadilah dari Winsu. Yang bertanya, bagaimana tips mengatasi sikap malu yang berlebihan tidak pada tempatnya? Itu yang pertama. Mengenai pertanyaan ini bagaimana Bang? Kita kumpulkan dulu pertanyaannya, sekali jawab atau dijawab satu-satu Bang? Ya, dijawab aja langsung. Insya Allah nanti mungkin ada pertanyaan bisa jawab sekalian gitu ya. Oke. Baik Bang, itu mungkin pertama dulu Bang, dari Nurul Fadilah tentang bagaimana cara mengatasi tips mengatasi malu berlebihan, gitu Bang. Nah, yang pertama sekali buat saudari Nurul Fadilah ya, saya adalah tipikal pemalu. Dari saya kecil itu saya tidak terbiasa untuk memamerkan diri saya atau mungkin berkomunikasi, saya lebih memilih diam. Tapi ternyata dalam perjalanan saya justru ketika malunya saya itu berlebihan itu membuat orang akan menilainya sombong gitu ya. Sombong banget ya, padahal dia malu untuk memulai pertanyaannya, malu untuk berhadapan mata, sehingga akhirnya dinilai sombong menurut hati kecil kita. Malunya kita itu benar atau salah? Benar atau salah? Tentunya kita bisa memahami diri kita sendiri. Ya, karena saat itu kita malu dilihatin gitu ya, malu yang berlebihan itu karena limbik kita itu ya negatif tadi ya, energi malu yang berlebihan itu adalah negatif ya. Kalau kita lihat tadi poinnya itu, mohon maaf ya, ini saya juga tidak hafal karena energinya banyak sekali yang harus dihafal. Yang jelas malu itu poinnya adalah 20 ya, minus 20. Nah, kalau kemudian Dr. David R. Hawkins tadi mengatakan malu itu menjadi hal energi negatif, maka kita harus serahkan kembali kepada Allah menurut Al-Quran dan Sunnah. Ya, ketika kita malu melihat orang bermaksiat itu salah. Ketika kita malu sehingga membuat orang akhirnya berpikir buruk terhadap kita itu salah. Maka kita istighfar terlebih dahulu. Karena kita telah memelihara atau membiarkan keburukan pada diri kita yang efeknya itu buruk untuk kedepannya. Ya. Jadi kita banyak beristighfar terlebih dahulu, ya, sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat dosa, beliau banyak beristighfar. Inilah penting kenapa di dalam doa-doa kita selalu kita Allahumma fir lana, ya, maafkan saya, ampuni saya ya Allah, ya. Rabbana zolamna, ampuni saya yang terlalu banyak berbuat zolim ya Allah. Jadi istighfar itu lebih banyak lagi, dan fahami ketika kita mengatakan istighfar berarti kita tahu itu salah. Ya Allah, aku ini terlalu jadi malu ya, yang sebenarnya ini tidak baik bagiku ya Allah. Jadi minta dulu istighfar pertama, yang kedua adalah berdoa kepada Allah untuk bisa lebih berani lagi. Berani dalam hal yang positif ya, bukan berani karena nekat tadi ya. Berani untuk hal yang positif. Itu yang pertama beristighfar, yang kedua adalah doa. Nah, yang ketiga ini kita perlu train, perlu kita treat, perlu kita latih atau kita perbaikin. Caranya gimana? Kita harus banyak berteman. Coba perhatikan teman-teman ya. Saya share screen lagi tadi. Ini saya share salah satu fungsi dari kolbu, nih ya, sistem limbik tadi. Ya, salah satu fungsinya selain dia adalah perasaan, ya, itu ada memori. Ya. Nah, yang paling penting saya garis bawahi itu adalah yang ketiganya, interaksi sosial. Jadi sistem limbik ini harus dilatih dengan interaksi sosial. Karena manusia ini adalah
makhluk yang bersosialisasi, ya teman-teman sekalian. Jadi berikutnya adalah kita harus belajar dengan orang, bertemu dengan orang, bersosialisasi dengan orang, melatih diri dengan orang yang lebih paham tentang itu. Kalau Nurul Fadilah tadi ya, bisa saja mencari seorang murabbiyah. Nah, disitulah pentingnya halaqah tadi kan. Kita sampaikan kepadanya ini gimana, mungkin murabbiyah kita tahu. Kalaupun murabbiyah kita, oh iya kakak juga malu, yuk kita belajar sama pelatih lah ya, trainer atau motivator atau ustadz yang bisa melatih kita berani di depan umum gitu. Misal banyak orang yang malu-malu itu adalah malu memulai pembicaraan. Padahal ya, memulai pembicaraan adalah bagian dakwah. Ketika kita mulai pembicaraan dan orang itu mendapat hidayah, kita mendapatkan amal jariyahnya. Nah, banyak para dai ya. Ada salah satu yang unik yang saya pelajari itu dari sebuah buku yang luar biasa. Dia sengaja mencoba menginjak kaki orang di sebelahnya di dalam bus. Ya. Caranya menginjak kaki itu sehingga dia mengucapkan satu kalimat. Dia memang pemalu gitu. Tapi kemudian dia mencoba menginjak. Ini salah satu cara ketika dia menginjaknya dan dia minta maaf. Oh, mohon maaf, saya tidak sengaja. Ya. Dan itu akan memulai jadi sebuah pembicaraan. Tapi nginjaknya jangan kuat-kuat ya. Kalau nginjak kuat-kuat namanya cari berantem. Tapi nginjaknya sekedar nginjak atau mungkin dengan bahasa mudanya nanyain jam. Jam berapa ya Mas? Atau mungkin dengan bertanya kalau kita mau, kalau lebih berani lagi dimulai dengan pertanyaan, Mbak mau ke mana gitu ya. Atau Mas mau kemana dan lain sebagainya. Jadi memulai pertanyaan, memberanikan diri. Dan berani ini harus dilatih. Ya, malu itu hal negatif yang perlu dilatih, tapi bukan ini ya. Kalau malu berbuat dosa itu penting. Nah, malu untuk jadi berani itu harus dilatih. Mulai saja, dimulai. Sama seperti kita nggak tahu ilmu pelajaran tertentu, misalnya katakan matematika, ya trigonometri misalnya, gitu ya dan sebagainya. Kita kan awalnya nggak tahu, tapi karena kita belajar, melatih, latihan soal, kan jadinya mahir. Nah sama. Kalau kita mau berani berbicara di depan orang atau kemudian berdiskusi, berkomunikasi, itu mulai aja dulu. Jangan takut salah. Awalnya mungkin kepikir takut salah. Tapi sekali lagi mulai aja. Salah benernya nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau salah dievaluasi lagi. Jadi berani sekali lagi bukan karena nggak pernah takut, berani justru mengatasi rasa takut. Sekali lagi saya ulangi, berani itu bukan berarti tidak pernah takut. Berani itu karena kita mengatasi rasa takut kita dan akhirnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, saran saya setelah istighfar kemudian berdoa kepada Allah, yang ketiga adalah bersosialisasi ya. Ini melatih. Makanya halaqah itu melatih kita untuk diskusi kan, bertanya, tanya jawab. Nah, itu penting ya. Berikutnya kita harus ikut pelatihan-pelatihan mengembangkan potensi kita. Nah, saya pernah melatih orang yang malu-malu itu dengan public speaking. Nah, perlu tuh latihan dengan FSLDK, perlu tuh buat pelatihan public speaking. Secara online juga boleh ya, mungkin kelompoknya kecil 10 orang bergantian ya berbicara di depan kamera ya, di HP dan sebagainya. Itu dulu yang bisa saya berikan. Sekali lagi buat Nurul, insyaallah Anti bisa ya. Anti yakinlah Anti bisa dan harus segera mencari murabbiyahnya atau ustazah yang bisa melatih kita jadi lebih percaya diri. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Masya Allah. Jazakallah khair kepada Bang Wahyudi yang telah menjawab pertanyaan dari Nurul Fadilah. Bang, sebenarnya banyak pertanyaan ini Bang. Kita lanjutkan Bang. Dari ini Bang, ada senama LSDK Sumatera Utara nih Bang. Izin bertanya, LSDK Sumatera Utara Bang. Oke. Mungkin admin ini. Bagaimana cara menembus dinding batasan yang menentang kata hati kita, padahal kita tahu bahwa hati kita benar, namun kondisinya kita malah justru mengikuti di luar kata hati. Diulangi lagi Ahi. Bagaimana cara menembus dinding batasan yang menentang kata hati, padahal kita tahu bahwa hati kita berkata benar, namun kondisi kita malah justru mengikuti di luar kata hati. Oh iya. Mengikuti kata hati Bang. Iya, kata hati. Nah, hati-hati dengan kata hati. Ya. Nah, kenapa kita harus melatih kolbu kita teman-teman? Kalau kolbu kita nggak terbiasa dengan ibadah-ibadah, ya tauhidnya dulu diperbaiki ya, salimul akidah, sahihul ibadah.
Kalau kita jarang beribadah, hati kita itu sama seperti hadis riwayat Bukhari Muslim tadi. Idza salahat salat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau kita terbiasa dengan amalan-amalan baik, kolbu itu bisa terlatih dia. Sehingga ketika ada sesuatu yang mungkin membuat kita ada seperti pertentangan batin. Ini benar nggak? Ini benar nggak ya? Nah, kita tentunya karena kita sering berbuat baik, ya, karena kita sering beribadah dan kita selalu berdoa mendapatkan hidayah, itu kata hati akan membimbing kita. Tapi kalau kita terbiasa dengan kemaksiatan, ya, kita akan juga kata hati kita itu mengarahkan kepada kemaksiatan. Jadi teman-teman contohnya gini, kalau orang terbiasa untuk bersedekah, dia akan mengatakan tuh dia nggak akan hatinya nggak akan lega kalau nggak sedekah pada hari itu. Tapi kalau orang yang biasa gibah, ya, orang yang biasa menceritakan aib orang lain, dia juga nggak akan nyaman kalau hari itu nggak gibah. Jadi hati ini perlu ditrain. Kadang kita sering mengatakan kita harus melatih kemampuan belajar kita, melatih kemampuan public speaking, melatih kemampuan komputer kita, gitu ya. Tapi kita lupa melatih kolbu kita. Jadi kolbu itu banyak sekali latihannya Allah sudah ajarkan dengan ibadah-ibadah wajib aja lah dulu. Minimal ibadah wajib saja yang antum semua lakukan. Baik dari sholat 5 waktu, gitu ya. Saum di bulan Ramadan, ya. Kemudian saum sunnah dan sebagainya. Itu adalah cara-cara untuk melatih hati kita. Sehingga ketika ada pertentangan batin, Allah mengarahkan kita. Ya, hati kecil kita akan mengarahkan kita pada yang baik. Sehingga tidak ada lagi pertentangan. Nah, banyaknya orang karena dia sering berbuat buruk, berbuat maksiat, ya, biasanya dia minum misalnya ya, minum alkohol. Ketika dia tahu itu salah, dia tahu itu sebenarnya salah karena dia udah pelajari waktu SD alkohol itu memabukkan, kemudian dia tahu di SMP diajarin bahwa alkohol itu haram, tapi karena dia sudah terbiasa melakukan hal itu, ya, jadinya dia mengatakan udahlah nggak apa-apa. Nah, jadi itu teman-teman ya. Hati-hati dengan kata hati. Kata hati ini perlu di-training sesuai dengan maunya ilahi Robbi. Ya. Dan ini harus dengan apa yang Allah ajarkan pada kita dengan ibadah mahdho. Ya. Jauh lebih baik lagi nih teman-teman. Ibadah mahdho itu biasa dan itu wajib harus kita lakukan. Ya. Ibadah ghairu mahdhon yang luar biasa harus kita lakukan. Ya. Jadi hal-hal kecil seperti sholat sunnah, saum sunnah, kemudian tilawah dan tadabur, qiyamul lail, ya, kemudian apalagi teman-teman banyak ya sedekah. Nah itu melatih hati kecil kita, hati kita untuk selalu berada di jalan Allah, sehingga dia sesuai dengan yang dikatakan hadis, iza fasadat iza salahat salat jasadu kullu. Kalau dia baik baik semuanya, kalau buruk buruk semuanya. Ya demikian jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, ini banyak pertanyaan. Ya bang, baik lanjut bang. Ya terima kasih bang. Kita lanjut bang pertanyaan berikutnya dari sebenarnya dari Falah Afandi. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara mengontrol nafsu yang sering sekali menggebu-gebu dan mengubah nafsu tersebut menjadi hal yang positif? Itu bang pertanyaan bang. Baik. Ya, baik buat Fala Fandi. Nafsu yang menggebu-gebu itu bagus ya, karena memang nafsu itu dasarnya dia penasaran. Makanya kenapa disebut dengan reptil di dalam biologi kedokteran itu, karena memang nafsu ini dia seperti hewan reptil pada umumnya, selalu cari tahu kalau ada aroma misalnya ya, reptil itu kalau ada aroma makanan dia akan mencarinya, mengejar-ngejarnya di mana, ngorek-ngorek di mana gitu ya, atau manjat dan sebagainya. Nah, nafsu yang menggebu-gebu inilah yang harus kita manfaatkan untuk hal positif, mencari-cari bagaimana menuju surganya Allah. Jadi untuk mengubah nafsu menjadi hal yang positif itu, karena kita dilatih dengan ibadah-ibadah aja dulu. Kemudian setelah ibadah itu kan untuk kolbu kita, akalnya, akal harus juga dikasih kalau kita kebutuhan kita lapar makan, ya itu kan reptil ya, nafsu. Kalau nafsu lapar kita makan. Jadi kalau akal kita lapar kita harus cari tahu. Nah cari tahunya juga hati-hati. Kita cari tahu dulu ini orangnya baik atau tidak, orangnya ini berada di jalan Allah atau tidak.
ya kita belajar bersama dia, nanti dia akan mengarahkan kepada kita. Jujur teman-teman sekalian, kan tadi kolbu itu ada istilahnya perasaan, memori dan interaksi sosial. Nah, teman-teman nggak bisa hidup sendirian. Jadi kita harus tetap punya guru, punya sahabat yang mengingatkan kepada kita akan kebaikan. Karena kalau kita dalam keadaan sendirian, setan itu selalu deketin kita dan membisikkan kepada kolbu kita untuk negatif dan memaksa nafsu kita untuk menggebu-gebu. Jadi ketika kita sendirian, itu perlu kalau kita ada ajakan untuk dari setan membisikkan maksiat, coba deh cari segera teman-teman kita yang dekat dengan kita atau menghubunginya atau chat dengan dia sehingga hal itu jadi teredamkan. Jangan dideketin, jangan malah makin sendirian gitu yang ada orang. Teman-teman ini khusus yang mungkin kuliah, apalagi yang merantau gitu ya. Nah itu harus mencari kos yang dia tidak sendirian. Dia minimal di situ harus bertiga, gitu ya. Karena kalau berdua bisa saya ditinggalkan, bertiga, berempat, satu kos itu rame. Itu saling mengingatkan. Coba deh, teman-teman akan merasa lebih baik kalau satu kos itu rame. Itu saling mengingatkan. Bisa saja 5 orang di dalam kos itu, di rumah kontrakan itu sebenarnya kalau sendirian bermaksiat. Tapi karena rame-rame di situ jadi malu untuk berbuat maksiat. Nah ini kita harus syukuri. Ya, halaqah itu penting untuk mengontrol kita, tapi kan itu sepekan sekali. Bagaimana yang tiap harinya? Apalagi kalau yang tiap harinya kita di malam hari seperti malam Ahad ini nggak ngapa-ngapain, itu sumber nafsu akan menggebu-gebu. Teman-teman cari temannya, ikutin kajian seperti ini atau nonton YouTube aja sendirian pun nggak bisa. Beda karena nonton YouTube itu kan searah teman-teman. Tapi bolehlah untuk mengatasi nafsu yang menggebu-gebu itu. Nah sebaiknya langsung silaturahim, ya langsung tinggalkan ruangan kita, silaturahim sebentar aja minimal ya 15 menit setengah jam itu kita akan dapat pencerahan. Ya, atau kita ke masjid lah yang memang ada orang banyak, atau kan kita kalau di masjid agak sulit untuk berbuat maksiat. Nah, ini cara meredamkan nafsu, cari segera berpindah tempat, hijrah kepada hal-hal yang membuat kita jadi diawasi. Karena kalau kita sendirian merasa kurang ya, diawasin oleh Allah. Takarub ilallah apa kita ini kurang diawasi, maka teman-teman harus banyak berjumpa ya, silaturahim, kemudian berada di tempat-tempat yang keramaian positif seperti masjid supaya nafsu kita itu teredam. Awas. Nah, contoh gini, orang yang pakai baju muslim ya, baju koko misalnya yang untuk ikhwan. Karena dia pakai koko dan pakai lobe, kira-kira ada nggak keberanian dia berbuat maksiat? Nggak ada kan? Dengan pakaian saja itu bisa mengontrol kita. Jangan. Kalau dilihat, engkau contoh. Kalau engkau berbuat maksiat, apa kata orang lain? Nah itu salah satu cara efektif juga. Kalau kita belum bisa mengontrol nafsu kita yang menggebu-gebu ini, ya maka caranya adalah minimal dengan berpakaian keluar, berpakaian muslim itu dilihat. Tapi kalau kita keluar main futsal, pakai celana pendek, wah maksiat nambah-nambah terus. Ya. Nah itu salah satunya ya. Jadi dengan berpakaian muslim, kemudian ikut kajian, ke masjid lah. Kalau memang ada teman-teman pada keluar semua, ke masjid atau ke musola, ya ada perkumpulan yang positif insya Allah. Demikian buat Ala Afandi, ya pilih yang mana yang terbaik, ya bisa. Baik, jazakallah khair. Kita ucapkan kepada Bang Muhyiddin telah menjawab pertanyaan dari Afandi. Baik, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya dari Uswatun Hasanah dari Winsu Medan bertanya, apa saja tolak ukur seseorang bisa dikatakan sudah self-healing dan bagaimana bisa dikatakan pula seseorang itu sembuh dari luka batin? Apakah di antara keduanya punya keterkaitan? Masya Allah, dalam ya pertanyaannya. Iya Bang, dalam pertanyaan. Ini Masya Allah ya, mahasiswa Wins ini luar biasa sekali. Nah, tolak ukur ini menurut saya ya, dan banyak sekali kita bisa ambil referensi dari ustadz lain gitu ya, atau dari buku-buku lain. Ini menurut saya bahwa tolak ukur seorang dikatakan sudah self healing itu adalah dia hatinya tenang. Ya. Makanya ya Tuhan nafsun mutmainnah irji ila rabbika radiyatan maradiyah. Jadi Allah sampai menyebutin kata-kata kata yang istimewa. Ya Tuhan nafsun mutmainnah. Wahai orang-orang yang jiwanya tenang. Self healing itu kunci tolak ukur menurut saya adalah dia tenang. Orang rame-rame gitu ya.
ada kejadian kebakaran, dia tetap tenang. Ya, bukan tenang diam gini, itu namanya cuek ya, nggak empati. Tapi dia tetap tenang, dia lihat ada apa, dia lihat dulu sumbernya betul, kebakarannya di mana. Sehingga ketika dia udah tenang, dia tahu, akal berkata, oh itu ada air, oh ini ada telepon, dihubungin dulu. Ketika ada air, ada telepon, mana yang didahulukan? Dia pasti nelpon dulu pemadam kebakaran, karena dia nggak sanggup memadamkan sendiri. Jadi ketenangan itu akan menjadi sebuah solusi. Sering sekali orang kalau panik itu kacau semuanya. Ya. Dan orang tolak ukur sekali lagi saya film dia tenang. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh almarhum Syekh Ali Jabir, ya, memaafkan itu orang yang sering memaafkan itu menunjukkan ketenangan hatinya. Nah, ini tolak ukur orang yang tenang. Salah satunya sering memaafkan orang lain. Dia tidak akan pernah membicarakan orang lain. Ketika ada orang, iya dia begini, udah, dia kan manusia. Kita juga pasti pernah melakukan kesalahan. Maafkan dia, ingetin dia. Itu tugas kita. Nah, itu salah satu tolak ukur orang yang self healing. Ketika dia dimarahin dosen, misalnya atau dimarahin orang lain, kok kamu diam aja sih dimarahin begitu? Sudah, itu bisa menjadi pahala buat aku. Karena kalau aku khawatir ketika aku jawab, dia akan semakin marah dan dia akan melakukan hal yang lebih gawat lagi dan melukaiku dan melukai orang lain. Nah, aku hanya ingin meringankan mudarat saja. Nah, ini udah luar biasa. Itu menunjukkan dia punya self healing yang luar biasa, teman-teman sekalian. Jadi kuncinya self healing ini saya ulangi lagi ya, saya share screen lagi ya teman-teman. Self healing itu coba diperhatikan di bab yang di slide David Hawkins ini ya. Nah, coba ini teman-teman bisa di capture ya. Orang yang self healingnya bagus itu adalah orang yang netral ya. Dia tidak memihak pada apa namanya benar atau salah, dia akan cari dulu, tabayun dulu mana yang benar gitu ya. Bukan netral akhirnya ketika pilkada pilpres dia diem nggak milih ya, itu netral, bukan, itu salah. Tapi dia tahu, dia cari dulu mana yang paling banyak manfaatnya atau paling kecil mudorotnya. Punya kemauan, keinginan, hamasah, semangat, mujahadah. Nah, ini adalah energi-energi, dan ini kalau ini menurut David R. Hawkins, tapi kalau di Al-Quran banyak. Apa yang Allah perintahkan itu adalah energi positif. Dan apa yang Allah larang itu adalah energi negatif. Selesai kan? Clear kan? Nah, karena mereka di agama mereka tidak dijelaskan sedetail Al-Quran, sehingga mereka buat-buat sendiri dari apa yang mereka pahami. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini saya stop share lagi. Kita kembali lagi teman-teman sekalian. Salah satu indikatornya sekali lagi adalah ketenangan, dan salah satu indikator ketenangan adalah dia biasa memaafkan orang ya. Nah, berikutnya apa tadi? Saya lupa, udah kelewatan indikatornya tadi. Bisa diingatin saya? Sama ini Bang. Oh, sembuh dari luka batin ya? Iya, luka batin. Jadi bagaimana bisa dikatakan kalau seorang itu sembuh dari luka batin? Yaitu tadi, dia sudah memaafkan masa lalu, dia tidak akan pernah membahas lagi. Ya, jadi kalau ada orang, aku masih sakit hati, dan itu berarti belum sembuh dia, belum self healing. Kalau dia masih mengucap, aku belum memaafnya, ya, semuanya ada keterkaitan. Sekali lagi, paling utama ya dalam indikatornya yang terhebat adalah dia mampu memaafkan, karena dia tahu memaafkan itu menjadi pahala buat dia, dan itu adalah karena perintah Allah kepada dia. Ya, jadi dia lakukan memaafkan itu bukan karena apa-apa, tapi karena itu perintah Allah. Itu yang diajarkan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman bisa lihat ini ya, kayak kejadiannya almarhum itu ketika ditusuk ya, dilukai. Nah, itu kan akhirnya apa? Beliau memaafkan. Nah, banyak kisah-kisah, teman-teman boleh baca, googling, searching ya. Kisah-kisah luar biasa, inspiratif tentang memaafkan. Itu banyak sekali. Bahkan video-videonya banyak. Nah, itu Anda bisa nontonnya atau bacanya bisa berderai air mata, karena memang itulah yang diinginkan oleh kolbu kita. Ya, kolbu kita menginginkan hal itu yang dia rindukan tapi tidak dilakukan, dan ketika dia melihat kebaikan, dia akan tahu itu adalah kebaikan. Nah, demikian buat uswatun hasanah. Baik, jazakallah khair Bang atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir ini Bang ya. Waktu jam 10 ini. Ya, dari Nabila Agustin Usu, izin bertanya, bagaimana mengatasi kepribadian yang overthinking sampai mengganggu mood, jiwa dan aktivitas diri?
apa yang harus dilakukan saat itu terjadi? Ulangi, nggak dapat saya ini. Bagaimana mengatasi kepribadian yang overthinking Thinking. sampai mengganggu mood, jiwa dan aktivitas diri? Apa yang harus dilakukan saat itu terjadi? Ya, baik buat Nabila Agustin ya dari USU. Ini banyak pertanyaan ya, nanti kita bisa lakukan lagi, dan pertanyaan ini izin saya copy dan insya Allah nanti saya akan jawab dalam bentuk video-video yang insya Allah tim saya bisa bantu ya. Sebentar. Nah, mengatasi kepribadian yang overthinking ini saya belum paham ya, overthinking itu seperti apa. Kalau over PD ya saya paham, tapi kalau overthinking saya belum tahu nih sampai mana. Yang jelas saya melihatnya tentang mengganggu mood. Nah, kita itu tidak bisa menjadi pribadi yang kemudian ya. Kita misalnya ini menyenangkan, kita jadi ikut semangat, dengerin lagu semangat, dengerin nonton film inspiratif jadi semangat, nonton film sedih jadi sedih. Itu sebenarnya kemudian, dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Justru kita melakukannya semuanya atas perintah Allah aja dulu. Sekali lagi teman-teman, itu semua adalah keinginan Allah, itu perintah Allah dan pasti baik buat kita. Jadi kita melakukan kebaikan bukan nunggu mood untuk dapat baikan. Kenapa sih kamu nggak mau ikut kajian, tunggu mood? Itu tidak benar. Justru kita lakukan ini semua, ingat ya, kalau kita sholat 5 waktu di saat kita lagi males nih, mager banget. Tapi kemudian dengar azan, Allahu Akbar, gitu. Nah, kita itu melakukan peperangan batin tuh kalau yang biasa mager gitu ya. Perang batin akhirnya, nih sholat enggak ya? Aduh nanti aja lah, enak nih filmnya. Aduh males banget nih gerak gitu ya. Nah, harusnya yang kita pikirkan kembali adalah tenangkan hati kita. Kita diam sejenak, yang kulakukan ini benar atau salah. Afala taqilun, gunakan dulu akal kita. Ya. Kamu pengen masuk surga tapi tindakanmu seperti ini. Nah, itu kemudian kita bisa terus berpikir lagi. Nah, ini bukan overthinking, bertanya pada diri kita, benar atau tidak. Nah, dengan banyaknya kita muhasabah, itu salah satu muhasabah ya, bertanya, aku dipanggil oleh Allah. Kalau aku malas, ini perintah Allah loh. Aku harus lakukan sholat ini walaupun semalasnya diriku, secapek apapun. Aku harus gerak karena ini perintah Allah. Ya Allah, aku lakukan karenamu. Bismillah. Udah, gerak. Nah, ini ada orang yang memang melakukan itu bukan karena kemudian, tapi karena Allah. Yang bahayanya adalah banyak mahasiswa atau pelajar-pelajar yang melakukan ini karena ya nunggu mood. Ini salah. Jadi jangan tunggu mood. Makanya kalau orang yang terbiasa kebanyakan nonton film drama atau dengerin lagu-lagu melo, itu jadi kemudian. Padahal itu seharusnya dihindari dengan banyak membaca, silaturahim, ya, berdiskusi. Kalaupun dengerin lagu, lebih baik dia murotal atau lagu-lagu yang membangkitkan semangat, minimalnya begitu. Jadi dia tidak kemudian, gitu ya, teman-teman sekalian. Insya Allah kalau kita lakukan semuanya karena Allah, akhirnya yang nafsu tadi atau dalam bahasa kedokterannya tadi adalah otak reptil, dia akan terbiasa dikontrol, terbiasa diarahkan. Jadi kalau kita membiasakan semua karena Allah, dia akan terkontrol, Allah yang akan mengontrolnya untuk kita. Allah yang akan menjaganya untuk kita. Jangan sampai kemudian nafsu itu atau reptil tadi menggebu-gebu, ya. Dan teman-teman, ini saya lanjutkan sebelumnya. Dan memang kalau kita mood itu kan apa ya? Ini akan mempengaruhi kita ketika kita sangat sedih, sangat emosi, lalu kita menangis. Ini termasuk dengan pertanyaan sebelumnya. Dan apakah menangis itu berdampak baik untuk tubuh kita atau buruk? Teman-teman, air mata ya adalah respon dari kolbu kita. Ketika kita melakukan kebaikan dan air mata menetes, itu adalah respon tubuh. Jadi tubuh itu tahu kalau kita itu berbuat baik. Apakah itu sehat? Justru air mata kebaikan itu sehat. Ya. Dan itu sangat membantu menghealing ya, menyehatkan tubuh kita sendiri. Sedih karena berbuat dosa, sedih karena terlalu banyak kemaksiatan, sedih karena amalnya sedikit. Lalu kita menangis, itu muhasabah kan? Itu adalah energi. Jadi bukan sedih karena kecewa pada hal-hal
dunia, bukan sedih karena permasalahan kecil, tapi karena kita sedih tidak bisa melakukan apa yang Allah perintahkan, itu sehat, itu baik. Ya. Tapi kalau kita sedih hanya gara-gara nilai jelek, ya nilai rendah, sedih karena kita miskin, sedih karena kita susah, sedih karena ujian berat, ya itu hal sepele di dunia. Malu kita sama Allah. Dan itu tidak menyehatkan kalau kita nangis hanya gara-gara ditinggalkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Itu hal yang paling rendah dan itu energi negatif. Tapi kita harusnya sedih ngelihat amalan kita masih sedikit tapi kita pengennya surga. Jadi teman-teman sekalian, ini ada banyak pertanyaan, insya Allah kita akan jawab di sesi berikutnya. Ya, mohon doanya karena kesibukan saya belum sempat untuk buat akun YouTube sendiri dan buat videonya. Ya kalau ada orang-orang yang mau bantu saya, mudah-mudahan ini bisa lebih cepat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, terima kasih Bang Wahyudin telah menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tidak sempat menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Mungkin kita palingkan sampai di sini. Mungkin closing lah Bang dari Bang Wahyudi selaku materi muhasabah pada malam hari ini. Baik. Ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita adalah penghuni langit yang diturunkan di bumi dengan potensi akal, kolbu, dan nafsu. Yang kemudian semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling baik amalnya? Jangan pernah bersedih hanya karena urusan dunia. Kecil, teman-teman. Tapi menangislah, bersedihlah. Karena amal kita belum seperti yang Allah inginkan. Akal kita yang Allah titipkan untuk banyak belajar, kita malu, kita sedih karena kita jarang belajar. Dengan alasan banyak sekali, malas, ya dan sebagainya. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah dengan belajar, bertemu, menjumpai ustadz-ustazah, menjumpai orang-orang soleh, mempelajari Al-Quran dan maknanya, banyak berzikir, yang melakukan ibadah-ibadah maqdun dan ghairul maqdun. Semua yang kita lakukan itu atas perintah Allah. Semuanya karena Allah, karena kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah juga kasih potensi kolbu yang Allah sudah kasih, yang Rasulullah sudah nasihati. Kuncinya adalah kalau dia baik, maka baik seluruhnya. Kalau buruk, buruk semuanya. Maka untuk itu perbanyaklah kebaikan-kebaikan agar kolbu kita senantiasa terarah dan mendapatkan hidayah. Sebisa mungkin hindari kemaksiatan. Carilah teman, carilah orang yang bisa membimbingmu. Karena kita adalah manusia yang lemah, kita harus bisa kuat dengan punya sahabat, guru ngaji, orang tua dan sebagainya. Dan nafsu itu adalah hal yang baik, sahabat sekalian. Dia hanya perlu dikontrol, dikendalikan. Meskipun berat, tapi yakinlah. Allah saja yakin dan optimis kenapa Allah menciptakan kita di muka bumi ini menjadi khalifah. Karena kita punya 3 potensi yang harus kita maksimalkan. Dan teman-teman sekalian, jadikan semua musibah, ujian, apa yang kita hadapi hari ini, itu untuk memperkuat kita. Dan itu semua datang dari Allah. Kalau berat banget katakanlah. Kalau berat banget kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan harus menunggu orang meninggal dunia. Ketika kita dapat musibah, ya Allah sudah perintahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dimarahin orang, direndahkan orang, dilukain oleh orang lain. Diam. Atau sabar. Atau lebih baik lagi ikhlas. Atau jauh lebih sempurna memaafkan. Sekali lagi, seberat apapun masalah Anda,
seminimal mungkin Anda diamkan, Anda merenungkan. Atau lebih baik Anda sabar dengan ujian ini yang pasti akan terlewatkan. Atau Anda ikhlaskan, itu jauh lebih baik, lebih sempurna lagi, maafkan diri Anda. Ya, bahwa Anda bisa menyelesaikannya, bahwa Anda mengikhlaskannya, dan semuanya karena Allah. Ya, jangan pernah menyalahkan diri sendiri, maafkan diri Anda. Ya. Dan insya Allah semuanya akan jauh lebih baik lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kemudian teman-teman, jadilah pribadi yang memaafkan. Yang kita tahu bahwa memaafkan memang tidak bisa merubah masa lalu, tapi memaafkan mampu memperindah. Sehingga nanti Allah katakan pada kita, ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah memaafkan kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk berada di jalannya, semoga Allah menuntun nafsu kita, mengontrol jiwa kita. Hanya kepada Allah lah kita serahkan. Kita lemah, kita tidak berdaya. Kita lakukan semuanya karena Allah. Cukuplah tahun yang lalu kita terlalu banyak maksiat dan lupa mengontrol diri. Mungkin kita lupa untuk berdoa kepada Allah. Tahun ini, esok hari dan berikutnya jauh lebih baik lagi. Yakinlah semua ujian, musibah, cobaan yang kita hadapi akan selesai. Dan semuanya jadi bernilai pahala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair. Kita ucapkan kepada Bang Yudi yang telah memotivasi kita agar kemudian menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, kafilah dimulakan Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, akan ada sesi foto bersama. Ya. Kepada kawan-kawan agar kemudian menghidupkan kameranya, kita akan sesi foto bersama. Baik, kepada admin ya, Bu Fitria, agar kemudian bisa mengambil foto ya. Kemudian nanti bisa bilang ya kalau sudah ya. Baik, dalam hitungan ketiga akan kita foto bersama. Bu Fitria udah siap? Halo Fitria. Siap. Oke, baik. Kita dalam hitungan ketiga kita foto bersama. Silakan senyum ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Udah Putri ya? Atau sekali lagi? Lagi ya. Oke. Kayak bebas. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Sekali lagi ya, ada 3 room soalnya. Oke. Oh iya, banyak ya. Oke, sekali lagi. Lumayan banyak juga peserta kita pada malam ini. Okay. Baik, 1, 2, 3. Sudah. Oke, ya baik. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Bang Wahyudi selaku pemateri kita pada malam hari ini. Kita doakan pemateri kita Bang Wahyudi ini sehat-sehat selalu, mudah rezeki. Kemudian kita berharap nanti di acara-acara berikutnya beliau bisa memotivasi kita, memberikan materi yang sangat luar biasa juga kepada kita. Terima kasih juga kita ucapkan kepada kawan-kawan yang telah bergabung di acara ini. Mohon maaf tadi tidak sempat menjawab pertanyaannya. Baik, kawan-kawan sekalian, mari sama-sama kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakumullah khairan katsiran. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan keluar dulu ya. Jangan keluar dulu. Ada link ini, link apa? Link sertifikat bagi peserta. Sertifikat. Silahkan dibagikan linknya. Levi, bisa ikut Levi. Apa kabar Uyun? Azmar, saya permisi ya teman-teman semua. Assalamualaikum Iya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, silakan dibuka linknya, link sertifikatnya, agar kawan-kawan mendapatkan sertifikat untuk acara kita pada malam hari ini. Ngelek. Oh, udah. Oke, silakan di-download ya. Linknya itu nanti apa namanya? Ditutup nanti. Setelah 10 menit. Sebelum waktunya itu ditutup, silakanlah download. Sebagai bukti ya kan. Nanti katanya untuk persyaratan kompre dan segala macam ya. Mohon maaf, yang di sertifikatnya 2020. Apa? Di sertifikatnya 2020. Apanya itu?